Abu Nawas di tengah kesibukannya selalu menyempatkan diri mengajar murid-muridnya dengan ilmu agamanya yang sangat luas. Setiap sore sehabis sholat Asyar dengan sangat antusias murid-muridnya berangkat ke rumah Abu Nawas. Mereka sangat semangat belajar ilmu agama Islam. Dari banyak murid yang diajarkan, ada salah satunya bernama Ahmad. Ia murid pendiam tapi pintar. Bahkan, Ahmad mendapat perhatian khusus dari Abu Nawas. Hal ini membuat murid-murid yang lain merasa cemburu kepada Ahmad, terutama mereka yang sudah senior. Kemudian beberapa murid memberanikan diri menghadap Abu Nawas. "Tuan Guru, boleh hamba bertanya?" "Tentu saja boleh. Apa yang ingin kalian tanyakan?" tanya Abu Nawas. "Kenapa Tuan Guru ada perhatian lebih kepada Ahmad?" ucap mereka. Abu Nawas sontak kaget mendengarnya. Ternyata sikapnya terhadap Ahmad selama ini menjadi sorotan murid-murid yang lain. "Kalian kenapa bertanya seperti itu?" tanya balik Abu Nawas. "Dia kan murid baru, Tuan Guru." "Sedangkan kami sudah lama jadi murid Tuan Guru," ujar mereka. Abu Nawas menangkap ada kecemburuan dalam diri mereka. Supaya tidak menjadi salah paham, Abu Nawas mengumpulkan seluruh muridnya. "Wahai anak-anakku sekalian, besok ada sayembara untuk kalian," tutur Abu Nawas. "Sayembara apa, Tuan Guru?" sahut murid-muridnya penasaran. "Besok kalian harus membawakanku buah kurma. Bagi siapa saja yang buah kurmanya paling manis, maka dialah pemenangnya. Sebagai hadiahnya akan aku berikan sorban yang indah," kata Abu Nawas. Mereka pun antusias dengan sayembara yang diadakan Abu Nawas. Singkat cerita, keesokan harinya mereka berlomba-lomba mencari buah kurma yang paling manis. Ada yang sampai rela beli di pasar dengan harga cukup mahal dengan harapan menjadi pemenangnya. Ada pula yang memetik di kebun kurma milik orang tuanya sendiri. Sementara Ahmad yang merupakan anak yatim dan miskin hanya mempunyai 3 kurma di rumahnya. Kurma yang dimiliki memang bukan kurma terbaik, tapi Ahmad antusias mengikuti sayembara gurunya itu. Setelah mendapat kurma yang diinginkan, mereka segera berangkat ke rumah Abu Nawas. Begitu juga dengan Ahmad, dia membawa 3 buah kurma miliknya. Saat berjalan menuju rumah Abu Nawas, di tengah perjalanan Ahmad melihat anak kecil sedang duduk sambil menangis. Dikarenakan merasa iba, Ahmad pun menghampirinya. "Kamu kenapa?" tanya Ahmad. "Aku ingin makan buah kurma, tapi tidak punya uang," jawab anak kecil tersebut. "Ini aku ada buah kurma, silakan kamu ambil," balas Ahmad sambil memberikan 1 butir kurma. Anak kecil itu langsung tersenyum bahagia. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Ahmad. Kemudian Ahmad melanjutkan perjalanan. Kini kurma yang ada di tangannya tinggal 2 butir. Di saat itulah datang Abu Nawas menyamar sebagai pengemis. Dia menghampiri Ahmad dan berkata, "Saya lapar sekali, berilah saya makanan." Melihat hal itu, Ahmad pun kembali iba. "Tapi aku hanya punya 2 butir kurma, Kek," jawab Ahmad. "Tidak mengapa, berilah aku 1, satunya untuk bekal dirimu," balas Abu Nawas. Ahmad lalu memberikan 1 butir kurma miliknya. Lantas, ia melanjutkan perjalanan dengan membawa 1 butir kurma yang tersisa. Begitu juga dengan murid-murid yang lain. Mereka diuji Abu Nawas dengan menyamar sebagai pengemis tua, tapi tidak ada satupun yang rela memberikan kurmanya. "Enak saja, ini buah kurma terbaik dan harganya mahal," jawab salah satu murid. "Bukankah buah kurma yang kamu bawa itu banyak?" "Berilah aku 1 saja," pinta Abu Nawas yang menyamar. "Tidak bisa, ini kurma mau buat sayembara, dan aku harus memenangkannya," balas si murid. Kemudian murid tersebut meninggalkan si pengemis yang sebenarnya adalah Abu Nawas gurunya sendiri. Setelah sampai di rumah Abu Nawas, masing-masing murid membanggakan kurma yang dibawa. "Aku pasti pemenangnya, karena kurma yang aku bawa rasanya manis sekali," ujar salah satu murid. "Belum tentu, pastilah aku yang menang, sebab kurma yang aku bawa bukan hanya manis, tapi jumlahnya lebih banyak dari yang kamu bawa," timpal murid lainnya. Tidak berapa lama datanglah Ahmad dengan membawa sebutir kurma. Melihat buah kurma yang dibawa Ahmad, teman-temannya menertawakan.
Kurma jelek begitu dibawa kemari. Sudah begitu jumlahnya cuma satu, celetuk salah seorang temannya. Mereka pun kembali tertawa terpingkal-pingkal. Sikap teman-temannya ini membuat Ahmad menjadi minder. Ia pun membalikan badan untuk kembali pulang, namun tiba-tiba keluarlah Abu Nawas dari dalam rumahnya. "Hai Ahmad, jangan pulang dulu. Ayo ke sini," teriak Abu Nawas memanggilnya. Lalu Ahmad disuruh berkumpul dengan murid-murid yang lain. "Apakah kalian sudah membawa kurma yang paling manis?" tanya Abu Nawas. "Sudah, Tuan Guru," jawab murid-muridnya penuh semangat. Kemudian Abu Nawas menyuruh menunjukkan kurma yang mereka bawa. Satu persatu muridnya meletakkan kurma di hadapan Abu Nawas, termasuk Ahmad yang hanya membawa sebutir kurma. Setelah semuanya terkumpul, Abu Nawas pun berkata kepada murid-muridnya, "Sepertinya aku sudah menemukan pemenangnya." "Siapa pemenangnya, Tuan Guru?" tanya mereka dengan hati berdebar. "Pemenangnya adalah Ahmad," jawab Abu Nawas. Keputusan Abu Nawas ini tentu saja menuai protes dari murid-muridnya. "Tuan Guru tidak adil, masa kurma jelek begitu bisa menang?" ucap mereka tidak terima. Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas pun menjelaskan. "Tahukah kalian, saat kalian membawa kurma kemarin, saya uji kalian dengan menyamar sebagai pengemis, tapi tidak ada satupun yang mau memberikannya, kecuali Ahmad. Memang kurma yang dibawa Ahmad kalah bagus dengan kurma yang kalian bawa. Kurma kalian lebih manis, tapi ingat buah yang paling manis adalah buah yang diberikan kepada orang yang kelaparan. Sejatinya buah yang paling manis adalah kebajikan, oleh sebab itulah meskipun kurma yang dibawa Ahmad adalah buah biasa, karena kebajikannya inilah membuat buah kurma yang dibawa Ahmad menjadi paling manis di antara buah kalian," terang Abu Nawas. Setelah mendengar penuturan Abu Nawas, murid-muridnya ini pun menyadari kekeliruannya. Mereka pun mulai memahami kenapa gurunya punya perhatian khusus kepada Ahmad, sebab ia punya akhlak yang mulia. Abu Nawas bikin jenderal lumpuh yang sombong nyerah kalah setelah bisa jawab 3 pertanyaan sulit. Jenderal lumpuh itu bernama Idham Ali Nurdin. Dia adalah jenderal perang terkenal jago perang, jago negosiasi, dan kaya raya. Akan tetapi karir peperangannya berakhir setelah ia mengalami kelumpuhan. Nahasnya lagi selang beberapa lama, anak dan istrinya ikut terbunuh. Sehingga, Idham memutuskan pensiun dari tentara. Kini sang jenderal lumpuh hidup seorang diri dengan kekayaan melimpah. Idham pun dijuluki sebagai jenderal lumpuh karena kecerdikannya yang tidak tertandingi. Sudah 100 orang lebih yang ia tantang tapi tak ada yang bisa menjawabnya. Adapun total pertanyaannya ada 3. Apabila berhasil menjawab pertanyaan pertama dan kedua, tapi gagal menjawab pertanyaan ketiga, berarti hadiah dianggap gugur. Singkat cerita, jenderal lumpuh itu menantang Abu Nawas, sosok lucu yang juga terkenal cerdik. Jenderal lumpuh itu menyiapkan 3 pertanyaan berbeda dari pertanyaan sebelumnya. Ia menyuruh Abu Nawas menutup mata dan menggendong jenderal lumpuh. Jika Abu Nawas berhasil menjawab 3 pertanyaan, ia pun bakal menerima 1000 dinar. Abu Nawas pun berhasil menjawab 3 pertanyaannya itu, meski matanya tertutup. Jawaban pertama, Abu Nawas menebak di peternakan unta, kemudian pertanyaan kedua berada di kebun yang terdapat sungai kecil dan pohon zaitun. Melanjutkan perjalanan untuk pertanyaan terakhir. Lagi-lagi Abu Nawas langsung menjawab lokasi ketiga, yang berada di tempat prostitusi. Lihatlah ada wanita telanjang di depannya. Usut punya usut, Abu Nawas menjelaskan alasan mengapa bisa menjawab ketiga pertanyaan jenderal lumpuh. "Saya menginjak kotoran hewan dan mendengarkan suara unta. Pertanyaan kedua, meskipun mata saya tertutup, telinga saya mendengar suara kicauan burung hasun dan burung itu hanya mau memakan buah-buah zaitun dan tin," jelas Abu Nawas. Mendengar jawaban itu, orang-orang pun kagum dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun mengatakan bahwa pertanyaan ketiga itu adalah pertanyaan yang sangat mudah. "Itu pernyataan yang paling mudah. Ketika Tuan menyuruh saya berhenti tiba-tiba saya merasa ular celana Tuan bergerak-gerak di punggung saya," jawab Abu Nawas tertawa. "Pasti di depan saya ada wanita telanjang," pungkasnya.
Abu Nawas menang banyak. Dia dapat banyak duit dari Baginda Raja gara-gara punya kancing di celana. Kok aneh banget? Berawal Abu Nawas mendapat tantangan dari rekan-rekannya untuk melakukan perbuatan yang tidak disukai Baginda Raja. Tetapi Abu Nawas diminta jangan sampai membuat Raja marah, dan bahkan tertawa. Jika berhasil maka ia akan mendapat 1000 dirham. Ya sudah, besok kita bertemu Raja, dan aku akan melakukan hal yang dipandang tabu, ucap Abu Nawas yang mendapat ide. Rekan-rekannya bingung. Masak si Abu Nawas bisa mengerjakan tantangan sulit itu? Keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana. Ia memakai kancing baju yang kancingnya itu disusun berdasarkan ukuran kecil ke besar, dan di atas sorbannya juga ada kancing yang besar. Raja bertanya, Abu Nawas, kamu sedang melucu apa hari ini? Pakai kancing yang ukurannya aneh, kecil, kemudian besar, paling besar. Ya Raja, saya masih punya ukuran yang lebih besar lagi. Di mana? Abu Nawas lalu berbalik. Kemudian dia menungging ke hadapan Raja. Pantatnya digoyang-goyang. Ternyata kancing paling besar ditaruh di balik celana. Kemudian Raja tertawa terpingkal-pingkal. Begitu juga teman yang menantangnya ikut tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas pun mendapat hadiah 1000 dirham karena melakukan suatu hal yang kalau orang biasa melakukan itu pasti akan marah. Tetapi, Raja malah tertawa dengan itu. Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang cerdas dan cerdik. Kepribadian itu pun tersebar ke seluruh wilayah Baghdad, sehingga santri atau muridnya pun kian bertambah. Sayangnya, tidak semua santri sepaham dengan Abu Nawas. Suatu hari salah seorang santri tampak mengeluh dan menyampaikan pendapatnya secara kritis mengkritik bahwa spiritualitas Abu Nawas perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Menanggapi kritikan santrinya itu, Abu Nawas hanya tertawa. Santri yang lainnya pun ikut tertawa kencang melihat tingkah lucu gurunya tersebut. Kemudian Abu Nawas tampak terdiam. Seketika suasana menjadi hening, Abu Nawas menarik napas dalam-dalam. Kemudian dengan hati-hati dia menceritakan kisah seorang pelajar yang bertanya kepada penjual buku. Tidak ada buku anatomi yang lebih baru? Ucap Abu Nawas menirukan pertanyaan pelajar tersebut kepada penjual buku. Buku-buku yang ada di sini sudah berumur 10 tahun atau lebih, protes pelajar itu. Dengarlah, nak. Tidak ada penambahan tulang apapun dalam tubuh manusia selama 10 tahun terakhir ini. Demikian pula halnya, tidak ada penambahan apapun dalam kodrat manusia selama 10.000 tahun terakhir ini, ujar penjual buku menjawab pertanyaan pelajar itu. Mendengar cerita Abu Nawas, semua santri tampak diam, suasana pun masih hening. Kemudian hal lainnya membuat santri Abu Nawas protes, karena seringnya sang guru membuat lelucon. Setiap kali mengajar hampir selalu ada gelak tawa dalam setiap ia bicara. Hal itu rupanya juga mengganggu sebagian santri yang sangat ingin serius tentang spiritualitas dan diri mereka. Guru ini seperti badut, ujar seorang santri lainnya. Oh tidak, kamu salah tangkap. Seorang badut membuat kamu menertawainya, seorang guru membuat kamu menertawai diri sendiri, sanggah santri lainnya. Abu Nawas mendengar dialog antara santrinya dengan tersenyum. Abu Nawas tidak terganggu sama sekali dengan santrinya itu. Apakah sesuatu menjadi sungguh-sungguh benar, jika tak seorang pun menertawakannya? Pungkas Abu Nawas. Abu Nawas mimpi bertemu Nabi Daud dan langsung merasa kenyang. Berawal dari ketika Abu Nawas hendak dijahati oleh seorang ahli yoga yang bersekongkol dengan pemuka agama. Setelah mencapai kata sepakat, keduanya berangkat menemui Abu Nawas di rumahnya. Ketika mereka datang, Abu Nawas sedang sholat duha. Setelah dipersilahkan masuk oleh istri Abu Nawas, kedua orang itu menunggu sambil berbincang-bincang santai. Seusai sholat duha, Abu Nawas menyambut mereka dan bercakap-cakap sejenak. Kami sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan bergabunglah bersama kami, kata sang ahli yoga. Dengan senang hati. Lalu kapan rencananya? Tanya Abu Nawas dengan polos. Besok pagi,
kata si pemuka agama. Baiklah kalau begitu, kita bertemu di warung teh besok, kata Abu Nawas menyanggupi. Hari berikutnya mereka berangkat bersama. Abu Nawas memakai jubah seorang sufi. Ahli yoga dan pemuka agama mengenakan seragam keagamaan masing-masing. Di tengah jalan, mereka mulai diserang rasa lapar karena memang sengaja tidak membawa bekal. Hai Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan sumbangan untuk membeli makanan buat kita bertiga? Karena kami akan mengadakan kebaktian, kata pemuka agama tersebut. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari dusun satu ke dusun lain. Setelah sumbangan terkumpul, Abu Nawas membeli makanan yang cukup untuk 3 orang. Abu Nawas kembali ke pemuka agama dan ahli yoga dengan membawa makanan. Karena sudah tak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas berkata, "Mari segera kita bagi makanan ini sekarang juga." "Jangan sekarang. Kami sedang berpuasa," kata ahli yoga. "Tetapi aku hanya menginginkan bagianku, sedangkan bagian kalian terserah kalian," kata Abu Nawas menawarkan jalan keluar. "Aku tidak setuju. Kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun," kata pemuka agama tersebut. "Betul, aku pun tidak setuju karena waktu makanku besok pagi. Besok pagi aku baru akan berbuka," kata ahli yoga. "Bukankah aku yang engkau jadikan alat pencari sumbangan? Sumbangan itu sekarang telah kutukar dengan makanan ini. Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagian sendiri. Itu tidak masuk akal," protes Abu Nawas mulai merasa jengkel. Meski begitu, pemuka agama dan ahli yoga tetap berkeras tidak mengizinkan Abu Nawas mengambil bagian yang menjadi haknya. Abu Nawas penasaran. Ia mencoba sekali lagi meyakinkan kawan-kawannya agar mengizinkan memakan bagiannya. Tetapi, mereka tetap saja menolak. Abu Nawas benar-benar merasa jengkel dan marah. Tapi, Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikit pun kejengkelan dan kemarahannya. "Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian?" kata pemuka agama kepada Abu Nawas. "Perjanjian apa?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba. Barang siapa di antara kita bermimpi paling indah maka ia akan mendapat bagian terbanyak, yang kedua lebih sedikit, dan yang terburuk akan mendapat paling sedikit," ucap pemuka agama itu menjelaskan. Abu Nawas setuju. Ia tidak memberi komentar apa-apa. Malam makin larut. Embun mulai turun ke bumi. Pemuka agama dan ahli yoga mengantuk lalu tidur. Abu Nawas tidak bisa tidur. Ia hanya berpura-pura tidur. Setelah merasa yakin kawan-kawannya sudah terlelap, Abu Nawas menghampiri makanan itu. Tanpa berpikir 2 kali Abu Nawas memakan habis makanan tersebut sampai tidak tersisa sedikit pun. Setelah merasa kekenyangan, Abu Nawas baru bisa tidur. Keesokan hari, mereka bangun hampir bersamaan. Ahli yoga dengan wajah berseri-seri bercerita. "Tadi malam aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan Merfrana. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini." Pemuka agama mengatakan mimpi ahli yoga benar-benar menakjubkan. "Betul-betul luar biasa." Kemudian giliran pemuka agama menceritakan mimpinya. "Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu. Ternyata memang benar. Aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam di mana pendiri agamaku hidup. Aku bertemu dengan beliau dan yang lebih membahagiakan adalah aku diberkatinya." Ahli yoga juga memuji-muji kehebatan mimpi pemuka agama. Abu Nawas hanya diam. Ia bahkan tidak merasa tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga buka mulut, pemuka agama dan ahli yoga mulai tidak sabar menanyakan mimpi Abu Nawas. "Kalian tentu tahu Nabi Daud alaihi salam. Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Aku katakan aku berpuasa karena aku memang tidak makan sejak dini hari. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan makanan itu," kata Abu Nawas tanpa perasaan bersalah secuil pun. Sambil menahan rasa lapar yang menyayat-nyayat,
Pemuka agama dan ahli yoga saling berpandangan satu sama lain. Kejengkelan Abu Nawas terobati. Kini mereka sadar bahwa tidak ada gunanya coba-coba mempermainkan Abu Nawas, pasti hanya akan mendapat celaka sendiri. Abu Nawas membuat Baginda Raja sangat kesal. Dia pun mencari-cari kesalahan Abu Nawas untuk menjatuhkan hukuman. Baginda Raja sampai bertanya kepada para pengawal cara menjebak Abu Nawas. Sampai pada suatu hari Abu Nawas dipanggil ke sebuah acara makan bersama keluarga kerajaan. Saat melihat Baginda Raja, Abu Nawas bertanya, "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa? Kenapa tiba-tiba Baginda memanggil hamba?" Ucap Abu Nawas. "Tidak ada apa-apa Abu Nawas. Aku hanya ingin mengajakmu makan." "Ayo silakan duduk," jawab Baginda Raja sambil mempersilahkan Abu Nawas duduk. Lalu datanglah pelayan istana menyiapkan hidangan ayam panggang dan beberapa makanan lezat lainnya. Kemudian Baginda Raja dan Abu Nawas duduk bersama di meja makan yang penuh dengan hidangan lezat. "Kebetulan sekali Baginda dari pagi hamba belum makan," ujar Abu Nawas cengengesan. Mencium aroma ayam panggang di depannya yang begitu menggugah selera makan, Abu Nawas buru-buru mengambilnya. Namun saat hendak memakan ayam tersebut tiba-tiba Baginda Raja mencegahnya. "Tunggu dulu Abu Nawas. Di tanganmu ada sepotong ayam panggang lezat, silakan dinikmati. Tapi ingat jika kamu memotong paha ayam itu maka aku juga akan memotong pahamu," ujar Baginda Raja. "Jika kamu memotong leher ayam itu, aku juga akan memotong lehermu. Jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku akan memotong dadamu. Intinya apapun yang kamu lakukan kepada ayam itu, aku juga akan melakukan hal yang sama kepadamu," imbuhnya. Mendengar perkataan Baginda Raja, Abu Nawas kaget bukan main. Ia hanya terdiam sambil memegang ayam panggang di tangannya. Tampaknya dugaan Abu Nawas selama ini benar kalau Baginda Raja ingin menjebaknya. Abu Nawas yang tadinya ingin memakan ayam itu, sekarang merasa bingung dengan petunjuk yang telah dititahkan Baginda Raja. Di tengah-tengah kebingungannya, Abu Nawas makin tersiksa karena ayam panggang lezat yang harusnya bisa memuaskan rasa laparnya sejak datang ke istana, justru menjadi petaka baginya. Abu Nawas pun mulai memutar cerdasnya untuk mendapatkan jalan keluarnya. Akibat hal itu, suasana di ruang makan menjadi tegang. Para pejabat saling memandang dan ada yang berbisik kecil. Mereka yang hadir tidak mengerti dengan maksud Baginda Raja terhadap Abu Nawas, karena tidak diberitahu sebelumnya. Mereka hanya bisa menebak-nebak di dalam hati, sambil menunggu sikap Abu Nawas. Ia lalu mendekatkan ayam panggang di mulutnya. Melihat hal itu, Baginda Raja sudah bersiap-siap untuk membalaskan dendamnya. Akan tetapi tiba-tiba Abu Nawas menjilati paha ayam tersebut tanpa henti-henti, bahkan Abu Nawas berdiri dari kursinya dan mengubah posisinya jadi menunggingkan pantat. "Hei Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan?" tanya Baginda Raja heran. "Hamba sedang menjilati pantat ayam, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan entengnya. "Lalu apa maksudmu menungging seperti itu?" tanya Baginda Raja lagi. "Hamba menunggu Paduka melakukan hal yang sama seperti yang hamba lakukan kepada ayam ini," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, spontan membuat Baginda Raja tidak bisa berkutik. Mana mungkin Baginda Raja menjilati pantat Abu Nawas. Memang konyol tingkah Abu Nawas. Saat itu Abu Nawas baru saja pulang dari istana setelah dipanggil Baginda. Ia tidak langsung pulang ke rumah melainkan berjalan-jalan lebih dahulu ke perkampungan orang-orang Baduy. Ini memang sudah menjadi kebiasaan Abu Nawas yang suka mempelajari adat istiadat orang-orang Baduy. Pada suatu perkampungan, Abu Nawas sempat melihat sebuah rumah besar yang dari luar terdengar suara hingar-bingar seperti suara kerumunan puluhan orang. "Aku tertarik, ingin melihat untuk apa orang-orang Baduy berkumpul di sana." Ternyata di rumah besar itu adalah tempat orang Baduy menjual bubur haris, yaitu bubur khas makanan para petani. Tapi Abu Nawas tidak segera masuk ke rumah besar itu, merasa lelah dan ingin beristirahat, maka ia terus berjalan ke arah pinggiran desa. Abu Nawas beristirahat di bawah sebatang pohon rindang. Ia merasa hawa di situ amat sejuk dan segar sehingga tidak berapa lama kemudian menggantuk dan tertidur di bawah pohon.
Abu Nawas tak tahu berapa lama ia tertidur, tahu-tahu ia merasa dilempar ke atas lantai tanah. Brak! Ia pun tergagap bangun. Kurang ajar! Siapa yang melemparku? Tanyanya heran sembari menengok kanan kiri. Ternyata ia berada di sebuah ruangan pengap berjeruji besi. Seperti penjara. Hai, keluarkan aku! Kenapa aku dipenjara di sini? Tidak berapa lama kemudian muncul seorang badu bertubuh besar. Abu Nawas memperhatikan dengan seksama, ia ingat orang inilah yang menjual bubur laris di rumah besar di tengah desa. Jangan teriak-teriak, cepat makan ini, kata orang sembari menyodorkan piring ke lubang ruangan. Abu Nawas tidak segera makan. Mengapa aku dipenjara? Kau akan kami sembelih dan akan kami jadikan campuran bubur laris. Hah? Jadi yang kau jual di tengah desa itu bubur manusia? Tepat. Itulah makanan favorit kesukaan kami. Jadi kalian sekampung suka makan daging manusia? Iya, termasuk dagingmu, sebab besok pagi kau akan kami sembelih. Sejak kapan kalian makan daging manusia? Oh, sejak lama. Setidaknya sebulan sekali kami makan daging manusia. Dari mana saja kalian dapatkan daging manusia? Kami tidak mencari kemana-mana, hanya setiap kali ada orang masuk atau lewat di desa kami pasti kami tangkap dan akhirnya kami sembelih untuk dijadikan bubur. Abu Nawas diam sejenak. Ia berpikir keras bagaimana caranya bisa meloloskan diri dari bahaya maut ini. Ia merasa heran, kenapa Baginda tidak mengetahui bahwa di wilayah kekuasaannya ada kanibalisme, ada manusia makan manusia. Barangkali para menteri hanya melaporkan hal yang baik-baik saja. Mereka tidak mau bekerja keras untuk memeriksa keadaan penduduk. Pikir Abu Nawas. Baginda harus mengetahui hal seperti ini secara langsung, kalau perlu. Setelah memberi makan berupa bubur badu itu meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas tentu saja tak berani makan bubur itu, jangan-jangan bubur manusia. Ia menahan lapar semalaman tak tidur, tubuhnya yang kurus makin nampak kurus. Esok harinya badu itu datang lagi. Bersiaplah, sebentar lagi kau akan mati. Abu Nawas berkata, tubuhku ini kurus, kalaupun kau sembelih kau tidak akan memperoleh daging yang banyak. Kalau kau setuju nanti sore akan kubawakan temanku yang bertubuh gemuk. Dagingnya bisa kalian makan selama 5 hari. Benarkah? Aku tidak pernah bohong. Orang badu itu diam sejenak, ia menatap tajam ke arah Abu Nawas. Entah kenapa akhirnya orang badu itu mempercayai dan melepaskan Abu Nawas. Abu Nawas langsung pergi ke istana menghadap Baginda. Setelah berbasa-basi maka Baginda bertanya kepada Abu Nawas. Ada apa Abu Nawas? Kau datang tanpa kupanggil? Ampun tuanku, hamba baru saja pulang dari suatu desa yang aneh. Desa aneh? Apa keanehannya? Di desa tersebut ada orang menjual bubur laris yang khas dan sangat lezat. Di samping itu hawa di desa itu benar-benar sejuk dan segar. Aku ingin berkunjung ke desa itu. Pengawal. Siapkan pasukan. Ampun tuanku, jangan membawa-bawa pengawal. Tuanku harus menyamar jadi orang biasa. Tapi ini demi keselamatanku sebagai seorang raja. Ampun tuanku, jika bawa-bawa tentara maka orang sedesa akan ketakutan dan tuanku takkan dapat melihat orang menjual bubur khas itu. Baiklah, kapan kita berangkat? Sekarang juga tuanku, supaya nanti sore kita sudah datang di perkampungan itu. Demikianlah, Baginda dengan menyamar sebagai seorang biasa mengikuti Abu Nawas ke perkampungan orang-orang Baduy kanibal. Abu Nawas mengajak Baginda masuk ke rumah besar tempat orang-orang makan bubur. Di sana mereka membeli bubur. Baginda memakan bubur itu dengan lahapnya. Betul katamu, bubur ini memang lezat, kata Baginda setelah makan. Kenapa buburmu tidak kau makan Abu Nawas? Hamba masih kenyang, kata Abu Nawas sambil melirik dan berkedip ke arah penjual bubur. Setelah makan, Baginda diajak ke tempat pohon rindang yang hawanya sejuk. Betul juga katamu, di sini hawanya memang sejuk dan segar. Aku kok mengantuk sekali, kata Baginda. Tunggu tuanku, jangan tidur dulu, hamba pamit mau buang air kecil di semar belukar sana. Baik, pergilah Abu Nawas. Baru saja Abu Nawas melangkah pergi, Baginda sudah tertidur, tapi ia segera terbangun lagi ketika mendengar suara bentakan keras. Hai orang gendut, cepat bangun.
Atau kami sembelih di tempat ini?" Ternyata Baduy penjual bubur sudah berada di belakang Baginda dan menghunus pedang diarahkan ke leher Baginda. "Apa-apaan ini?" protes Baginda. "Jangan banyak cakap. Cepat jalan." Baginda mengikuti perintah orang Baduy itu dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. "Mengapa aku di penjara? Besok kau akan kami sembelih, dagingmu kami campur dengan tepung gandum dan jadilah bubur laris yang terkenal lezat." "Hahaha. Astaga, jadi yang kumakan tadi? Betul kau telah memakan bubur kami, bubur manusia." "Hoeg." Baginda mau muntah tapi tak bisa. "Sekarang tidurlah, berdoalah, sebab besok kau akan mati." "Tunggu. Mau apa lagi? Berapa penghasilanmu sehari dari menjual bubur itu?" 50 dirham. "Cuma segitu?" "Iya. Aku bisa memberimu 500 dirham hanya dengan menjual topi." "Ah, masak. Sekarang berikan aku bahan kain untuk membuat topi. Besok pagi boleh kamu coba menjual topi buatanku itu ke pasar." "Hasia, boleh kau miliki semua?" Baduy itu ragu, ia berbalik melangkah pergi. Tak lama kemudian kembali lagi dengan bahan-bahan untuk membuat topi. Esok paginya Baginda menyerahkan sebuah topi yang bagus kepada si Baduy. Baginda berpesan, "Jualah topi ini kepada Menteri Farhan di Istana Baghdad." Baduy itu menuruti saran Baginda. Menteri Farhan terkejut saat melihat seorang Baduy datang menemuinya. "Mau apa kau?" tanya Farhan. "Menjual topi ini." Farhan melirik, topi itu memang bagus. Ia mencoba memeriksanya dan alangkah terkejutnya ketika melihat hiasan. Berupa huruf-huruf yang maknanya adalah surat dari Baginda yang ditujukan kepada dirinya. "Berapa harga topi ini?" 500 dirham, tak boleh kurang." "Baik, aku beli." Baduy itu langsung pulang dengan wajah ceria. Sama sekali ia tak tahu jika Farhan telah mengutus seorang prajurit untuk mengikuti langkahnya. Siangnya prajurit itu datang lagi ke istana dengan melaporkan lokasi perkampungan si penjual bubur. Farhan cepat bertindak sesuai pesan di surat Baginda. 1000 orang tentara bersenjata lengkap dibawa ke perkampungan. Semua orang Baduy di kampung itu ditangkapi sementara Baginda berhasil diselamatkan. "Untung kau bertindak cepat, terlambat sedikit saja aku sudah jadi bubur," kata Baginda kepada Farhan. "Semua ini gara-gara Abu Nawas," kata Farhan. "Benar. Tapi juga salahmu. Kau tak pernah memeriksa perkampungan ini bahwa penghuninya adalah orang-orang kanibal. Bagaimanapun Abu Nawas harus dihukum." "Ya, itu pasti." "Hukuman mati," sahut Farhan. "Hukuman mati? Ya, kita coba apakah dia bisa meloloskan diri," sahut Baginda. Abu Nawas mendadak kedatangan Abu Jahal. Dia lalu mengungkapkan maksud kedatangannya mau meminjam uang sebanyak 100 dinar. Tentu saja Abu Nawas kaget mendengarnya. "Dari mana aku punya uang sebanyak itu?" ucap Abu Nawas. "Ayolah, aku yakin kamu pasti ada. Pinjamilah barang sebulan," minta Abu Jahal merengek. Awalnya Abu Nawas enggan mengabulkan permintaan Abu Jahal, tapi karena didesak terus-menerus akhirnya tidak kuasa menolak. "Tapi janji ya hanya sebulan?" kata Abu Nawas mewanti-wanti. "Iya, aku janji Abu Nawas, bulan depan ketika kebunku sudah panen pasti akan aku kembalikan," ujar Abu Jahal coba merayu meyakinkan. Setelah sebulan lamanya Abu Jahal tidak kunjung mengembalikan uang. Padahal saat itu kebun miliknya sudah panen, dan hasilnya melimpah. Payah Abu Jahal, dia tidak menepati janjinya, batin Abu Nawas. Dikarenakan sedang sangat membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa mendatangi rumah Abu Jahal untuk menagih utang. "Mana janjimu Abu Jahal? Katanya dalam sebulan kau akan mengembalikan uangnya," kata Abu Nawas. Abu Jahal pun menjawab bahwa dirinya belum bisa membayar utang. Dia beralasan uang hasil panen kebunnya sudah habis untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. "Jangan khawatir Abu Nawas, bulan depan pasti akan aku bayar," ujar Abu Jahal. Abu Nawas tentu sangat kecewa. Ia akhirnya pulang tanpa membawa uang. Beberapa hari kemudian Abu Nawas mendengar kabar Abu Jahal sering mengajak kawan-kawannya pesta pora di rumahnya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun menjadi emosi. "Kurang ajar, katanya uangnya sudah habis, tapi malah sering bikin pesta," gerutu Abu Nawas.
Untuk menagihnya kembali itu tidak mungkin. Abu Jahal pasti tidak akan membayar utangnya dengan beribu macam alasan. Akhirnya terbesit di benak Abu Nawas suatu ide untuk mengerjai Abu Jahal. Esok harinya pergilah Abu Nawas menemui sahabatnya yang ada di kampung seberang. Ia pun mulai mengatur siasat dan meminta bantuan sahabatnya itu. Setelah siasatnya sudah diatur dengan matang, maka Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahal. "Kenapa kemari Abu Nawas? Kan sudah kubilang mengembalikan uangnya bulan depan," kata Abu Jahal. "Kamu jangan salah paham Abu Jahal, aku kesini bukan mau menagih utang, tapi ingin mengajakmu menemui orang pintar," balas Abu Nawas. "Menemui orang pintar untuk apa?" tanya Abu Jahal penasaran. "Begini Abu Jahal, di kampung seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita jadi kaya. Aku ingin mencobanya ke sana," jawab Abu Nawas. "Benarkah?" "Baiklah Abu Nawas, aku ikut." "Aku juga pengen kaya raya," sahut Abu Jahal kegirangan. Singkat cerita sampailah Abu Nawas dan Abu Jahal di rumah seorang dukun pesugihan. Setelah keduanya dipersilakan masuk, dukun tersebut bertanya, "Ada keperluan apa kalian kemari?" Abu Nawas lalu mengungkapkan keinginan ingin kaya raya tanpa harus bekerja. "Oh itu gampang, tapi ada syaratnya," ujar dukun tersebut. "Apa itu syaratnya?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada tumbal, tapi jangan khawatir tumbalnya tidak harus dari keluarga. Orang lain juga bisa dijadikan tumbal, tapi orang lain tersebut adalah orang yang ada kaitannya dengan hartamu," jawab sang dukun. "Maksudnya bagaimana?" "Saya belum paham," tanya Abu Nawas lagi. "Ya misalnya orang yang punya utang sama kamu, maka orang tersebut bisa dijadikan tumbal, meskipun dia bukan anggota keluargamu," jawab sang dukun. "Kalau orangnya tidak mau bagaimana?" tanya Abu Nawas. "Kamu tidak perlu minta izin. Orang tersebut nanti akan jadi tumbal tanpa dia sadari dan ia akan mati mengenaskan," kata sang dukun menjelaskan. "Oh begitu? Baiklah aku setuju," balas Abu Nawas sambil melirik ke arah Abu Jahal. Abu Jahal yang merasakan gelagat dirinya akan dijadikan tumbal, seketika langsung gemetaran. Kemudian Abu Nawas diajari mantra oleh sang dukun sebagai ritual saat tengah malam. Sepulangnya dari rumah sang dukun di tengah perjalanan Abu Nawas berkata, "Abu Jahal, utangmu yang 100 dinar tidak usah kamu kembalikan, aku ikhlas." Mendengar hal itu, Abu Jahal langsung ketakutan. "Jangan Abu Nawas, aku akan mengembalikan uangnya sekarang juga. Nanti setelah kita sampai di rumah, aku akan langsung mengembalikannya," sahut dia ketakutan. "Bukannya kemarin kamu bilang uangmu sudah habis?" goda Abu Nawas. "Uangku masih banyak Abu Nawas." "Aku kemarin bohong sama kamu," ucap Abu Jahal. Akhirnya hari itu juga Abu Jahal langsung mengembalikan uang yang dipinjam. Ternyata dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahal adalah sahabatnya Abu Nawas. Abu Nawas dan sahabatnya sengaja mengatur siasat tersebut supaya Abu Jahal segera melunasi utangnya. Abu Nawas bikin orang-orang langsung tobat pakai cara membuktikan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Berawal dari suatu hari dia sedang duduk bersama kawan-kawannya, kemudian memberi sebuah nasihat tentang bahaya fitnah. Dalam ajaran agama Islam dijelaskan bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kemudian salah seorang kawan bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, bukannya fitnah hanya dilakukan oleh mulut, tidak mengakibatkan cacat, tidak pula mengeluarkan luka yang dapat mengeluarkan darah, tapi kenapa dianggap lebih kejam daripada pembunuhan?" ujar salah seorang kawannya. "Sedangkan pembunuhan bukan mengakibatkan cacat, tapi sampai menghilangkan nyawa seseorang," sambung kawan itu lagi. Abu Nawas pun menjawab bahwa dampak yang ditimbulkan dari fitnah sangatlah besar, bahkan bisa mengakibatkan peperangan. Kawan Abu Nawas yang bertanya itu makin penasaran dengan penjelasan tersebut. "Masak si Abu Nawas? Bisakah kau buktikan ucapanmu itu?" "Aku sendiri tidak pernah mendengar kisah tentang bahayanya sebuah fitnah," tanya kawan Abu Nawas. Abu Nawas lalu menerangkan sebuah kisah yang pernah diceritakan oleh Hamad bin Salamah radhiyallahu anha. Dahulu ada seorang saudagar kaya ingin membeli budak. Pergilah dia menemui sang penjual.
Saat akan memilih Buddha itu, ia mendapati rata-rata memiliki cacat dan sudah tua. Namun ada satu Buddha yang masih muda, badannya bersih dan tidak memiliki cacat. "Aku mau Buddha yang itu saja," kata saudagar kaya tersebut kepada si penjual. "Apa Tuan yakin? Dia memang masih muda dan tidak cacat, tapi dia adalah Buddha yang suka fitnah," tutur si penjual. Akan tetapi, saudagar kaya itu tidak menghiraukan imbauan dari penjual tadi. Ia tetap membeli Buddha tersebut. Baru beberapa hari bekerja dengan saudagar kaya, Buddha itu mulai melakukan kebiasaannya, yaitu menebar fitnah. Buddha itu mendatangi istri saudagar kaya. "Sesungguhnya suamimu tidak mencintaimu, ia hendak menikahi wanita lain, dan akan menjadikanmu sebagai budak," ujar Buddha tersebut kepada istri saudagar kaya. Istri saudagar terkejut mendengarnya. "Mana mungkin, bagaimana kau tahu?" tanyanya merasa penasaran. "Karena setiap kali aku diajak suamimu, ia menemui perempuan yang akan dijadikan istrinya," jawab si Buddha. Istri saudagar kaya itu pun terlihat gelisah. Dia terdiam sambil menahan sakit di hatinya. "Tapi jangan khawatir, aku punya solusi agar suamimu mengurungkan niatnya," kata si Buddha tersebut. "Katakan kepadaku apa yang harus aku lakukan?" tanya istri saudagar itu. "Nanti malam saat kau akan tidur dengan suamimu, ambillah pisau. Ketika suamimu terlelap, cukurlah beberapa janggutnya. Simpan helaian itu olehmu, maka suamimu akan tergila-gila kepadamu," kata si Buddha itu. Istri saudagar kaya pun mulai terhasut dan mengikuti saran dari Buddha baru itu. Sementara si Buddha gantian mendatangi saudagar. "Wahai Tuan, sesungguhnya istri Tuan telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan dia ingin membunuh Tuan serta menguasai harta Anda," kata si Buddha. "Itu tidak mungkin. Istriku sangat baik dan setia kepadaku," ujar saudagar kaya itu. "Kalau Tuan tidak percaya, nanti malam Tuan lihat sendiri apa yang akan dilakukan oleh istri Anda," ungkap Buddha itu. "Memang nanti malam apa yang akan dilakukan istriku?" tanya saudagar kaya. "Tuan tidak boleh lengah, pura-pura tidur, tapi jangan tidur sungguhan," kata si Buddha mewanti-wanti. Rupanya saudagar kaya itu pun terhasut oleh omongan dari Buddha barunya. Malam tiba, saudagar kaya mengikuti instruksi yang disarankan budaknya tersebut. Saudagar kaya itu pun pura-pura tidur. Sang istri menghampiri dengan membawa sebilah pisau. Saat istrinya akan mencukur janggut saudagar itu, ternyata saudagar mengira sang istri akan membunuhnya. Ia langsung merebut pisau itu dan menancapkannya ke tubuh sang istri. Istri saudagar pun tewas di tangannya sendiri. Kematian istrinya itu pun membuat pihak keluarga dari istrinya tidak terima, apalagi tuduhan perselingkuhan kepada mendiang istrinya ternyata tidak terbukti. Akhirnya pihak keluarga istri dari saudagar kaya itu pun membunuh saudagar tersebut. Namun, pihak keluarga dari saudagar kaya itu ternyata tidak terima juga, karena saudagar meninggal dengan cara yang keji. Sehingga, menyulut peperangan antara dua kubu keluarga, yaitu pihak keluarga istri dan pihak keluarga suami. Sedemikian kejinya perbuatan fitnah itu, karena sangatlah membahayakan. Sehingga dari kisah ini, kawan-kawan Abu Nawas dapat memahami bahaya dari sebuah fitnah. Abu Nawas memang ajaib. Kali ini dia bisa menemukan titik tengah planet bumi cuma bermodal sebatang tongkat. Luar biasa. Bermula dari Abu Nawas yang ditantang Baginda Raja mengukur tengah bumi. Raja memang dikenal sebagai seorang khalifah Bani Abbasiyah yang berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terbukti sejumlah ilmuwan dari kalangan muslim bermunculan. Kala itu ilmu yang dikembangkan salah satunya ialah bidang astronomi. Baginda Raja sedang menelusuri posisi tengah bumi. Beberapa hari penelusuran berjalan, ia dengan para ilmuwan belum juga menemukan titik tengah bumi. Di saat para pemangku kerajaan berdiskusi soal tengah bumi, Abu Nawas yang sedang berjalan di depan kerajaan dipanggil sang raja. "Hei Abu Nawas, bisa kesini sebentar?" panggil Baginda Raja. "Iya Paduka," jawab Abu Nawas. "Kamu bisa mengukur di mana posisi tengah bumi?" tanya Baginda Raja Harun al-Rashid. Pertanyaan sang raja dijawab spontan Abu Nawas dengan menancapkan sebuah tongkat ke daratan bumi.
Di sini, Baginda Raja, ucap Abu Nawas sambil menunjuk tongkat yang ditancapkan. Kok kamu tahu itu tengah bumi? Tanya Baginda Raja Harun al-Rashid penasaran. Kalau tidak percaya, silakan Baginda Raja ukur sendiri saja, jawab Abu Nawas. Abu Nawas suatu hari dipanggil Baginda Raja ke istana. Wahai Abu Nawas, aku punya misi yang harus kau taklukkan, ucapnya. Misi apa itu, Yang Mulia? Tanya Abu Nawas. Begini, kau tahukah negeri kita ini punya teluk yang luas, tapi sayang tidak pernah ada satu orang pun sanggup menyeberanginya. Apakah kau mau berenang ke sana? Tanya Raja. Abu Nawas tidak bisa berkutik. Dia tergagap. Kemudian dengan sangat terpaksa berujar, ya, saya akan mengerjakannya, Yang Mulia. Pertemuan selesai. Abu Nawas menggerutu begitu meninggalkan istana. Kepalanya tiba-tiba menjadi berat. Susah diajak berpikir. Asam lambungnya juga naik, tanda stres sedang hinggap. Selanjutnya si cerdik ini berjalan gontai ke pantai. Ia memandangi teluk yang luas itu. Beberapa kali Abu Nawas menarik napas dalam-dalam. Pikirannya masih kalut, ketika dia akhirnya duduk di bawah sebuah pohon palem. Dia coba mencari ide menyiasati misi yang mustahil tersebut. Pada waktu itu Abu Nawas melihat pakaian anak-anak tergeletak di atas bebatuan di sampingnya. Di mana anak itu? Mereka pasti berenang di pantai, gumam Abu Nawas. Seketika itu juga, kepala Abu Nawas tiba-tiba enteng. Asam lambungnya normal-normal saja. Cuma kepengin makan yang enak-enak. Senyumnya pun terkembang. Tampaknya dia telah menemukan ide cemerlang. Abu Nawas lalu pulang dan bangun pagi-pagi sekali pada hari berikutnya. Dia langsung berangkat ke pantai dengan membawa pakaian ganti. Sambil tersenyum, Abu Nawas melepaskan pakaian dan cincinnya, lalu meletakkannya di pasir. Dia juga melepaskan sepatunya dan meletakkannya di samping pakaiannya. Setelah itu, Abu Nawas pergi. 1 jam kemudian Raja dan para menteri datang ke pantai. Mereka terkaget-kaget ketika mengetahui ada pakaian Abu Nawas yang teronggok di atas pasir. Mereka pun berspekulasi Abu Nawas sedang berenang mengarungi laut untuk mencapai teluk. Luar biasa ini orang, ucap Raja sambil geleng-geleng kepala. Meski demikian, beberapa ajudan Raja ada yang tidak yakin jika Abu Nawas benar-benar berenang menyeberangi lautan. Mereka akhirnya pergi mendatangi rumah Abu Nawas untuk memastikan keberadaannya. Sayang di sana rombongan Raja hanya bertemu istri Abu Nawas yang menceritakan keberadaan suaminya. Kemarin ia bercerita kalau akan berenang menyeberangi teluk. Dia berkata bahwa Yang Mulia memerintahkannya melakukan demikian. Sebenarnya saya tidak tega membiarkannya pergi karena saya tahu dia bukan perenang yang baik, kata istrinya dengan nada sedih. Kemudian salah seorang pegawai istana datang kepada Raja dan menyampaikan sebuah kabar bahwa Abu Nawas telah ditemukan oleh nelayan. Abu Nawas dijemput oleh rombongan Raja di tepi pantai dengan keadaan pura-pura pingsan. Melihat Abu Nawas tidak berdaya, Raja kemudian berupaya membangunkannya. Beruntung senyuman manis Abu Nawas setelah tersadar membuat lega Raja, karena Abu Nawas selamat dari maut. Kau hebat, Abu Nawas, pungkas Baginda Raja. Melihat ayam betinanya bertelur, Baginda tersenyum. Beliau memanggil pengawal agar mengumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu berupa pertanyaan yang mudah tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu akan mendapat imbalan yang amat menggiurkan. 1 pundi penuh uang emas. Tetapi bila tidak bisa menjawab maka hukuman yang menjadi akibatnya. Banyak rakyat yang ingin mengikuti sayembara itu terutama orang-orang miskin. Beberapa dari mereka sampai meneteskan air liur. Mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan maka tak mengherankan bila pesertanya hanya 4 orang. Dan salah satu dari para peserta yang amat sedikit itu adalah Abu Nawas. Aturan main sayembara itu ada 2. Pertama, jawaban harus masuk akal. Kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda sendiri.
Pada hari yang telah ditetapkan, para peserta sudah siap di depan panggung. Baginda duduk di atas panggung. Beliau memanggil peserta pertama. Peserta pertama maju dengan tubuh gemetar. Baginda bertanya, manakah yang lebih dahulu, telur atau ayam? Telur. Jawab peserta pertama. Apa alasannya? Tanya Baginda. Bila ayam lebih dahulu itu tidak mungkin karena ayam berasal dari telur. Kata peserta pertama menjelaskan. Kalau begitu siapa yang mengerami telur itu? Sanggah Baginda. Peserta pertama pucat pasti. Wajahnya mendadak berubah putih seperti kertas. Ia tidak bisa menjawab. Tanpa ampun ia dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian peserta kedua maju. Ia berkata, Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan. Bagaimana bisa bersamaan? Tanya Baginda. Bila ayam lebih dahulu itu tidak mungkin karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dahulu itu juga tidak mungkin karena telur tidak bisa menetas tanpa dierami. Kata peserta kedua dengan mantap. Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan? Sanggah Baginda memojokkan. Peserta kedua bingung. Ia pun dijebloskan ke dalam penjara. Lalu giliran peserta ketiga. Ia berkata, Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur. Sebutkan alasanmu. Kata Baginda. Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina. Kata peserta ketiga meyakinkan. Lalu bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang? Sedangkan ayam jantan tidak ada. Kata Baginda memancing. Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telur dirami sendiri. Lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan. Kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri. Peserta ketiga berusaha menjelaskan. Bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya? Peserta ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan Baginda. Ia pun dimasukkan ke penjara. Kini tiba giliran Abu Nawas. Ia berkata, yang pasti adalah telur dulu, baru ayam. Coba terangkan secara logis. Kata Baginda ingin tahu. Ayam bisa mengenal telur, sebaliknya telur tidak mengenal ayam. Kata Abu Nawas singkat. Agak lama Baginda Raja merenung. Kali ini Baginda tidak nyanggah alasan Abu Nawas. Abu Nawas bisa bagi 5 telur ke 3 orang tanpa dipecah. Memang sosok ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ia juga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang rumit hingga selalu memberi keputusan adil. Kemampuan Abu Nawas ini pun membuat penasaran Baginda Raja. Suatu hari ia mengumpulkan semua menteri di istana dan menanyakan soal Abu Nawas. Adakah di antara kalian yang paham dengan Abu Nawas? Tanya Raja mengawali pembicaraan. Mendengar pertanyaan Baginda Raja, seketika itu pula seluruh menteri yang hadir berdiri sambil menundukkan kepala pertanda bahwa mereka juga mendengar nama Abu Nawas. Apakah kalian tahu di mana Abu Nawas tinggal? Tanya Raja lagi. Kemudian salah satu menteri maju dan mengungkapkan bahwa dirinya tahu di mana Abu Nawas tinggal. Hamba tahu tempat tinggal Abu Nawas, wahai Paduka yang mulia, kata menteri tersebut. Saat itu juga rasa penasaran Raja ingin mengetahui sosok Abu Nawas kian besar. Dia kemudian memerintahkan pengawal mempersiapkan kuda menuju rumah Abu Nawas. Rombongan Raja berangkat dan membuat heboh para tetangga di sekitar rumah Abu Nawas. Sementara Abu Nawas sendiri masih terlihat santai di dalam rumahnya dengan handuk masih melilit karena mau mandi. Tidak lama kemudian pengawal kerajaan beserta Raja datang. Abu Nawas langsung melilitkan handuk di kepalanya layaknya sorban. Melihat penampilan Abu Nawas yang nyeleneh, membuat Raja tidak bisa menahan tawa. "Siapa kamu?" tanya Raja kepada Abu Nawas. Kemudian salah satu pengawal kerajaan berbisik kepada Raja bahwa orang itulah yang bernama Abu Nawas. Namun, Abu Nawas justru menjawab pertanyaan Raja dengan nyeleneh. "Saya ini adalah Dewa Bumi, Paduka yang mulia." Mendapat jawaban itu, Raja tidak mau kalah cerdik. Kemudian meladeni dengan pertanyaan nyeleneh juga kepada Abu Nawas. "Jika kamu memang Dewa Bumi, tolong besarkan bentuk mata para pengawalku yang sipit ini," pinta Raja. Abu Nawas yang cerdik juga tidak mau kalah.
Dia kemudian langsung memberi jawaban yang membuat raja kagum. Ampun Baginda Raja. Untuk membesarkan bentuk mata prajurit Baginda, itu adalah tugas Dewa Langit. Saya ini Dewa Bumi dan hanya bertugas bagian pusar ke bawah. Sedangkan pusar ke atas, itu tugas Dewa Langit, ngeles Abu Nawas. Raja pun tertawa dengan jawaban itu dan mengundang Abu Nawas datang ke istananya. Begitu tiba di istana, Abu Nawas diajak masuk ruangan raja yang di situ hanya ada mereka berdua. Tidak lama kemudian, datang istri raja atau permaisuri membawa 5 butir telur. Saat itu juga terlintas di pikiran raja untuk memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas. Hai Abu Nawas, tolong bagi 5 butir telur ini kepada 3 orang, Abu Nawas, raja, dan permaisurinya, secara adil, tapi tanpa dipecah, tantang raja. Tentu saja perintah itu membuat Abu Nawas harus berpikir keras. Namun karena dia sangat cerdas, perintah itu pun langsung dijalankan Abu Nawas. 1 telur untuk Baginda, karena Baginda Raja sudah memiliki 2 telur. Kemudian 1 telur untuk hamba, karena hamba juga sudah punya 2 telur. Terakhir untuk permaisuri 3 telur, karena beliau sama sekali tidak punya telur, kata Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia masih bingung dengan maksud Abu Nawas. Tidak lama kemudian raja menyadari maksud ucapan Abu Nawas. Dia pun langsung tertawa terbahak-bahak bersama sang permaisuri. Kamu memang cerdas, Abu Nawas. Ini ada hadiah untukmu karena telah berhasil membuat kami terhibur, ujar raja. Sejak saat itu Abu Nawas selalu diundang raja untuk menemaninya sekaligus memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas. Abu Nawas pada suatu hari ingin menghadiri acara Maulid Nabi yang diadakan oleh Baginda Raja. Baginda Raja pun memutar otak hendak mengerjai Abu Nawas yang diketahui bakal datang. Awas ya kamu Abu Nawas. Kali ini kamu pasti kena, ucap Baginda Raja. Acara Maulid Nabi pun tiba waktunya dan diselenggarakan di istana Baginda Raja. Saat itu pembesar negeri hadir, para putra mahkota, dan Abu Nawas ada di antara mereka. Para hadirin dipersilakan berdiri karena Baginda Raja ingin memberikan air mawar bagi masing-masing hadirin. Namun, Abu Nawas diberikan air pipis yang sangat bau. Setelah disiram air kencing tersebut, Abu Nawas baru sadar bahwa dirinya telah dipermalukan di depan para pembesar negeri. Ia pun memutar otak membalas perbuatan sang raja. Hari ini Paduka telah memberikan kuah yang tidak sedap, nanti aku akan membalas dengan isinya, ucap Abu Nawas. Sejak saat itu Abu Nawas tidak lagi ingin menginjakkan kakinya di istana, sehingga Baginda Raja pun menjadi rindu dibuatnya. Ketika itu Raja berusaha memanggil ke istana, tapi Abu Nawas tidak bersedia datang. Abu Nawas beralasan sedang sakit di sekujur tubuhnya. Baginda Raja sangat khawatir, dia lalu pergi menuju rumah Abu Nawas untuk menengoknya dengan ditemani beberapa petinggi istana. Begitu mendengar Baginda Raja hendak menuju rumahnya, Abu Nawas yang dalam keadaan segar bugar langsung memasang aksi. Matanya terpejam, badan tergeletak lemah di tempat tidur. Namun sebelum melaksanakan aksinya, Abu Nawas sudah menyuruh istrinya menyiapkan obat ajaib yang berbentuk bulatan kecil. Di antara bulatan obat ajaib itu ada beberapa yang sudah diberikan kotoran oleh Abu Nawas. Tidak berapa lama datanglah Baginda Raja dan rombongan. Mereka melihat Abu Nawas yang ingin meminum obat ajaib tersebut. Hai Abu Nawas, apa yang ingin kau telan itu? Tanya Baginda Raja. Ini yang disebut obat ajaib, Baginda Raja. Saya dapat resepnya melalui mimpi. Jika saya menelan 2 butir, niscaya saya akan sembuh seketika, jawab Abu Nawas. Benar saja, setelah menelan obat itu, Abu Nawas langsung bisa bangun dan terlihat segar bugar. Melihat hal itu, Baginda Raja pun penasaran. Kalau begitu aku juga mau, Abu Nawas. Sini aku minta obatnya. Pinta Baginda Raja. Baiklah Paduka, berbaringlah dan pejamkan mata Paduka. Paduka tidak boleh duduk ataupun berdiri, kata Abu Nawas. Baginda Raja pun mengikuti perkataan Abu Nawas. Begitu mata Raja terpejam,
Abu Nawas lalu cepat-cepat memberikan obat ajaib tersebut yang telah dibumbui kotoran ke mulut Baginda Raja. Tiba-tiba saja Baginda Raja segera bangkit, lalu matanya terbelalak. "Hai Abu Nawas, kau memberikanku kotoran ya?" tanya Paduka Raja. Maka Abu Nawas pun segera bersimpuh sambil memberi hormat kepada rajanya. "Wahai Paduka, dulu Paduka memberi hamba kuahnya, sekarang hamba memberikan isinya. Jikalau tidak memberikan hamba uang 1000 dinar, maka kejadian ini hamba akan beritahukan kepada orang-orang," ancam Abu Nawas. "Jangan, Abu Nawas. Jangan beritahukan kepada siapapun. Nanti aku akan memberikan uang 1000 dinar, ucap Baginda Raja. Setelah itu Baginda Raja dan semua pengikutnya pergi menuju istana. Mereka pun menyiapkan uang sebanyak 1000 dinar untuk Abu Nawas. Mau senang-senang, Abu Nawas kok ajak para prajurit istana ke kuburan? Mereka diajak senang-senang di kuburan. Memang bisa? Simak kisah lengkapnya berikut ini. Berawal dari suatu pagi Abu Nawas sedang duduk-duduk santai di teras rumahnya. Mendadak datanglah beberapa prajurit istana. "Pak Tua, di manakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini?" tanya seorang prajurit yang ternyata komandan prajurit. "Kalau tidak salah di sebelah sana," jawab Abu Nawas malas-malasan. "Di manakah tempat itu?" tanya prajurit lainnya dengan sifat yang tidak menghargai. "Pergilah ke arah sana lurus tanpa belok-belok, maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang," jawab Abu Nawas. Rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi juga menuju tempat yang sudah ditunjukkan Abu Nawas. Setelah beberapa saat kagetlah mereka semua karena tempat yang mereka cari tidak ditemukan, kecuali hanya sebuah perkuburan yang sangat luas. Tentu saja hal ini membuat para prajurit berang karena merasa telah ditipu oleh Abu Nawas. Mereka pun kembali lagi ke tempat Abu Nawas. "Wahai Pak Tua, keluarlah engkau. Kenapa engkau berani sekali membohongi kami?" tanya sang komandan yang tidak tahu kalau yang diajak bicara itu sebenarnya Abu Nawas si penasihat kerajaan. "Siapakah engkau ini berani sekali membohongi kami?" tanya salah seorang prajurit. "Aku adalah Abdi," jawab Abu Nawas. Abu Nawas terkesan asal bicara. Komandan dan para prajurit merasa geram dan marah. "Prajurit, tangkap dia," perintah komandan kepada para anak buahnya. "Engkau akan aku bawa ke panglima kami," tambah komandan kepada Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas dihadapkan ke panglima kerajaan. "Wahai panglima, kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan," kata komandan melaporkan. Panglima bersikap biasa saja. Bahkan dia memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgol di tangan Abu Nawas. Komandan dan para prajurit terkejut dan merasa heran. Setelah itu Panglima mendekati Abu Nawas. "Tuan, maafkan perbuatan anak buahku ini ya," kata Panglima itu dengan sangat sopan. Panglima dan Abu Nawas sudah saling mengenal. Mereka seringkali bertemu ketika sang khalifah mengundangnya ke istana. Betapa terkejutnya sang komandan dan para prajurit. Perasaan sombong dan congkak yang tadi menyelimuti mereka seakan berubah menjadi rasa takut. "Wahai Tuan Abu Nawas, sebenarnya kebohongan apa yang mereka sangkakan kepadamu?" tanya Panglima. "Wahai Panglima, mereka memintaku menunjukkan tempat untuk bersenang-senang. Tentu saja aku tunjukkan kuburan, karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana pula dia akan mendapat hidangan yang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbebas dari rasa fitnah dan kejahatan manusia dan makhluk lainnya," jawab Abu Nawas serius. Panglima tersenyum mendengar penjelasan Abu Nawas. Komandan istana lantas buru-buru mendekati Abu Nawas. "Maafkan hamba, Tuan Abu Nawas. Andai saja hamba mengetahui bahwa Tuan adalah Tuan Abu Nawas, tentu kami tidak akan berani membawa Tuan ke hadapan Panglima," kata komandan lagi. "Wahai komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi dan setiap orang adalah abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kalian semuanya," tutur Abu Nawas. "Anda benar tuanku," jawab komandan dengan malu hati.
Abu Nawas pada suatu hari pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya. Dia membawa perbekalan seadanya dan berangkat menuju rumah temannya itu. Singkat cerita, sampailah ia di rumah sahabatnya. "Assalamualaikum," ucap Abu Nawas memberi salam saat mengetuk pintu rumah sahabat lamanya. Ketika pintu rumah dibuka, sahabatnya kaget bercampur bahagia. "Waalaikumsalam, Abu Nawas. Apa kabarmu?" jawab sahabatnya sambil memeluk Abu Nawas. "Mari silakan masuk," ajak sang sahabat Abu Nawas. Mereka berdua saling melepas rindu dan terlibat perbincangan yang penuh canda tawa. Setelah mengobrol kesana kemari, terdengarlah suara adzan asyar. "Wahai kawan, aku minta izin sholat di rumahmu," pinta Abu Nawas. "Oh, silakan Abu Nawas. Aku mau keluar sebentar untuk membeli makanan," ujar sahabatnya. Abu Nawas lalu ke kamar mandi untuk berwudhu. Tapi saat akan melaksanakan sholat, ia bingung kemana arah kiblat. Ingin bertanya, tapi sahabatnya sedang keluar beli makanan. Abu Nawas pun coba menunggu sahabatnya pulang. Lama menunggu, ternyata sahabatnya tidak kunjung datang juga. Akhirnya Abu Nawas memutuskan sendiri kemana arah kiblat sholat. Abu Nawas menggelar sajadahnya dan mulai menunaikan sholat. Tidak beberapa lama kemudian sahabatnya datang. Dia tertawa melihat Abu Nawas sholat menghadap kiblat yang salah. Setelah Abu Nawas selesai menunaikan sholat, sahabatnya memberitahu, "Hei Abu Nawas, arah kiblatnya bukan ke situ." "Apakah arah sholatku salah?" tanya Abu Nawas. "Tidak, hanya saja arah sajadahmu yang salah," jawab sahabatnya. "Kalau begitu tegur saja sajadahku, jangan aku," balas Abu Nawas. Keduanya pun tertawa bersama-sama. "Ya sudah, mari kita sholat berjamaah. Habis itu kita baru makan-makan," ujar Abu Nawas kepada sahabatnya. Abu Nawas suatu pagi berjalan sendirian menuju masjid untuk sholat subuh berjamaah. Dia melihat sudah banyak jamaah berada di masjid, meskipun belum adzan subuh. Ada yang berzikir, sholat sunnah, hingga tadarus Al-Quran. Setelah melaksanakan sholat subuh dan zikir, orang-orang mulai beranjak meninggalkan masjid. Ketika sampai di halaman masjid, Abu Nawas terlihat senyum-senyum sendiri sambil memandangi topinya. Tentu saja tingkah ini membuat para jamaah penasaran. "Hei Abu Nawas, memangnya apa yang kamu lihat di dalam topimu sampai-sampai terlihat sangat bahagia?" kata salah seorang jamaah. "Aku melihat surga dan para bidadari di dalam topiku," jawab Abu Nawas dengan ekspresi meyakinkan. Mendengar jawaban itu, para jamaah berbondong-bondong menghampiri Abu Nawas. Dikarenakan sangat penasaran, salah satu dari mereka berkata, "Sini coba aku lihat." "Tapi aku tidak yakin kau bisa melihat seperti apa yang aku lihat," ujar Abu Nawas sambil mencegahnya. "Memangnya kenapa Abu Nawas?" jawab jamaah dengan serempak. Dikarenakan mereka sama-sama makin penasaran, Abu Nawas dengan mimik wajah serius menjelaskannya. "Sebab hanya orang-orang beriman dan soleh saja yang bisa melihat surga dan bidadari di dalam topiku ini," ujarnya. "Sini coba aku lihat," ucap salah satu jamaah. Abu Nawas pun mempersilakan dengan memberikan topinya. Orang tersebut segera melihat ke dalam topi lalu sejenak menatap ke arah Abu Nawas. Ia kemudian menengok ke orang-orang di sekelilingnya. "Benar aku melihat surga dan bidadari luar biasa sekali," ucap orang itu berbohong. Dikarenakan takut dikatakan orang yang tidak soleh dan kurang beriman, jamaah lainnya pun ikut penasaran juga. "Benarkah? Coba aku ingin melihatnya," ucap jamaah lainnya. Setelah melihat ke dalam topi Abu Nawas, ia terbelalak lantaran tidak melihat apa-apa. Namun lagi-lagi karena gengsi takut dikatakan orang tidak soleh dan tidak beriman, dia pun terpaksa berbohong. "Iya benar aku melihat bidadari yang cantik jelita satu persatu," ujar jamaah lainnya. Akhirnya semua jamaah mencobanya dan jawabannya pun sama karena gengsi takut dibilang bukan orang soleh dan kurang beriman. Sampai tibalah giliran terakhir seorang jamaah yang dikenal pendiam. Ia pun mengambil topi Abu Nawas dan melihat ke dalamnya. Dia tidak melihat apa-apa,
justru mencium bau apek dari topi Abu Nawas. Orang itu langsung melempar topi ke tanah dan berkata dengan sedikit nada jengkel, "Aku tidak melihat apa-apa. Yang ada bau apek. Lalu kau akan menuduhku orang tidak beriman?" Tutur orang itu kepada Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Nawas malah tertawa terpingkal-pingkal. Kemudian Abu Nawas berkata, "Aku juga sama seperti kau. Aku tidak melihat apa-apa," tegas Abu Nawas sambil menahan tawa. "Hei kalian semua, jangan hanya karena takut dibilang orang tidak beriman lalu membohongi diri sendiri dan orang lain. Selama taat beribadah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian tidak perlu takut dan tak perlu malu kepada orang lain disebut sebagai orang yang tidak beriman. Cukup hanya kalian dan Allah Ta'ala yang tahu, dan lagian mana mungkin surga bisa terlihat, sementara kalian belum mati," tambah Abu Nawas. Seketika mereka yang tadinya mengerumuni Abu Nawas langsung membubarkan diri sambil menahan rasa malu. Pada zaman dahulu orang berpikir dengan cara yang amat sederhana. Dan karena kesederhanaan berpikir ini, seorang pencuri yang telah menggondol 100 keping lebih uang emas milik seorang saudagar kaya, tidak sudi menyerah. Hakim telah berusaha keras dengan berbagai cara tetapi tidak berhasil menemukan pencurinya. Karena merasa putus asa, pemilik harta itu mengumumkan kepada siapa saja yang telah mencuri harta miliknya, merelakan separuh dari jumlah uang emas itu menjadi milik sang pencuri, bila sang pencuri bersedia mengembalikan. Tetapi pencuri itu malah tidak berani menampakkan bayangannya. Kini kasus itu semakin ruwet tanpa penyelesaian yang jelas. Maksud baik saudagar kaya itu tidak mendapat tanggapan yang sepantasnya dari sang pencuri. Maka tidak bisa disalahkan bila saudagar itu mengadakan sayembara yang berisi barang siapa berhasil menemukan pencuri uang emasnya, ia berhak sepenuhnya memiliki harta yang dicuri. Tidak sedikit orang yang mencoba tetapi semuanya kandas. Sehingga pencuri itu bertambah merasa aman tentram karena ia yakin jati dirinya tak akan terjangkau. Yang lebih menjengkelkan adalah ia juga berpura-pura mengikuti sayembara. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa menghadapi orang seperti ini bagaikan menghadapi jin. Mereka tahu kita, sedangkan kita tidak. Seorang penduduk berkata kepada hakim setempat, "Mengapa Tuan Hakim tidak minta bantuan Abu Nawas saja?" "Bukankah Abu Nawas sedang tidak ada di tempat?" kata hakim itu balik bertanya. "Kemana dia?" tanya orang itu. "Ke Damaskus," jawab hakim. "Untuk keperluan apa?" orang itu ingin tahu. "Memenuhi undangan pangeran negeri itu," kata hakim. "Kapan ia datang?" tanya orang itu lagi. "Mungkin 2 hari lagi," jawab hakim. Kini harapan tertumpu sepenuhnya di atas pundak Abu Nawas. Pencuri yang selama ini merasa aman sekarang menjadi resah dan tertekan. Ia merencanakan meninggalkan kampung halaman dengan membawa serta uang emas yang berhasil dicuri. Tetapi ia membatalkan niat karena dengan menyingkir keluar daerah berarti sama halnya dengan membuka topeng dirinya sendiri. Ia lalu bertekad tetap tinggal apapun yang akan terjadi. Abu Nawas telah kembali ke Baghdad karena tugasnya telah selesai. Abu Nawas menerima tawaran mengikuti sayembara menemukan pencuri uang emas. Hati pencuri uang emas itu tambah berdebar tak karuan mendengar Abu Nawas menyiapkan siasat. Keesokan harinya semua penduduk dusun diharuskan berkumpul di depan gedung pengadilan. Abu Nawas hadir dengan membawa tongkat dalam jumlah besar. Tongkat-tongkat itu mempunyai ukuran yang sama panjang. Tanpa berkata-kata Abu Nawas membagi-bagikan tongkat-tongkat yang dibawanya dari rumah. Setelah masing-masing mendapat 1 tongkat, Abu Nawas berpidato, "Tongkat-tongkat itu telah aku mantrai. Besok pagi kalian harus menyerahkan kembali tongkat yang telah aku bagikan. Jangan khawatir, tongkat yang dipegang oleh pencuri selama ini menyembunyikan diri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk. Sekarang pulanglah kalian." Orang-orang yang merasa tidak mencuri tentu tidak mempunyai pikiran apa-apa. Tetapi sebaliknya, si pencuri uang emas itu merasa ketakutan. Ia tidak bisa memejamkan mata walaupun malam semakin larut. Ia terus berpikir keras. Kemudian ia memutuskan memotong tongkatnya sepanjang 1 jari telunjuk, dengan begitu tongkatnya akan tetap kelihatan seperti ukuran semula. Pagi hari orang mulai berkumpul di depan gedung pengadilan. Pencuri itu merasa tenang karena ia yakin tongkatnya tidak akan bisa diketahui karena ia telah memotongnya sepanjang 1 jari telunjuk.
Bukankah tongkat si pencuri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk? Ia memuji kecerdikan diri sendiri karena ia ternyata akan bisa mengelabui Abu Nawas. Antrian panjang mulai terbentuk. Abu Nawas memeriksa tongkat-tongkat yang dibagikan kemarin. Pada giliran si pencuri tiba, Abu Nawas segera mengetahui karena tongkat yang dibawanya bertambah pendek 1 jari telunjuk. Abu Nawas tahu pencuri itu pasti melakukan pemotongan pada tongkatnya karena ia takut tongkatnya bertambah panjang. Pencuri itu diadili dan dihukum sesuai dengan kesalahannya. 100 keping lebih uang emas kini berpindah ke tangan Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas tetap bijaksana, sebagian dari hadiah itu diserahkan kembali kepada keluarga si pencuri, sebagian lagi untuk orang-orang miskin dan sisanya untuk keluarga Abu Nawas sendiri. Abu Nawas ditunggu oleh seorang bocah di jalanan. Tidak berapa lama lewatlah Abu Nawas yang baru pulang dari kebun. Dia menenteng 2 labu yang dipetik dari kebunnya. Bocah tersebut lalu segera menghampiri dan menyapanya. "Tuan Abu Nawas, bisakah Anda berhenti sebentar?" minta dia. Abu Nawas pun menghentikan langkahnya menuruti permintaan anak kecil itu. "Ada apa memangnya?" tanya dia. "Begini Tuan Abu Nawas, Anda kan sangat terkenal cerdik, juga pandai. Oleh karena itu, aku ingin menantang Anda main sebuah tebak-tebakan," kata si bocah penuh percaya diri. "Boleh, apa peraturannya?" tanya Abu Nawas. "Apabila Tuan Abu Nawas tidak bisa menjawab tebakanku, maka buah labu yang ada di tangan Anda jadi milikku," ujar si anak kecil. "Baik, silakan, apa tebak-tebakanmu?" ucap Abu Nawas. "Coba tebak, burung kecil yang ada dalam genggaman tanganku ini hidup atau mati?" Kalau Tuan Abu Nawas menjawab salah, maka buah labunya jadi milikku, kata si anak kecil. Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas mengangguk setuju. Lalu ia pun menjawab, "Burung kecil dalam genggamanmu sudah mati." Mendengar jawaban tersebut, si anak kecil senang sekali. "Anda salah Tuan Abu Nawas," teriak dia kegirangan. Lalu membuka genggaman tangannya dan membiarkan burungnya terbang bebas. "Oh iya, aku salah." "Baiklah, buah labu ini menjadi milikmu," balas Abu Nawas tersenyum bahagia. Si anak kecil merasa heran kenapa Abu Nawas malah terlihat gembira. Tapi di lain pihak, ia mendapat 2 buah labu tanpa harus membelinya. Dengan wajah ceria, si anak kecil kemudian membawa pulang buah labu pemberian Abu Nawas itu. Setibanya di rumah, ayah si anak lantas bertanya tentang 2 buah labu yang dibawanya. "Dari mana kamu mendapatkan itu?" tanya sang ayah. Anak tersebut dengan bangganya menceritakan bahwa dirinya telah mengalahkan Abu Nawas main tebak-tebakan. Lalu buah labu yang dibawanya adalah hadiah atas kemenangannya. "Memangnya tebakan apa yang kau berikan sehingga membuat Tuan Abu Nawas tidak bisa menjawabnya?" tanya ayahnya penasaran. Si anak lalu memberitahu tebak-tebakan yang diberikan kepada Abu Nawas. Tanpa disangka ayahnya menjadi sangat marah. Beliau lalu berkata, "Kamu mengira kamu betul-betul menang? Kamu itu kalah." Si anak pun menjadi sangat bingung dengan ucapan ayahnya. Sang ayah lalu memerintahkan untuk mengembalikan buah labunya. Mereka berdua bergegas menuju rumah Abu Nawas sambil meminta maaf. "Maafkan anak hamba Tuan Abu Nawas. Ini buah labunya kami kembalikan," kata sang ayah. "Tidak apa-apa, ambil saja. Itu sudah menjadi hak anakmu," balas Abu Nawas dengan tersenyum. "Terima kasih Tuan Abu Nawas, kami mohon pamit," ucap sang ayah. Dalam perjalanan pulang, si anak meminta penjelasan kepada ayahnya. "Wahai ayah, kenapa ayah mengatakan kalau aku yang kalah? Jelas-jelas Tuan Abu Nawas yang salah menebaknya, jadi bukankah dia yang kalah?" tanya si anak merasa heran. Sang ayah menarik napas panjang dan mulai menjelaskan, "Tuan Abu Nawas sengaja menjawab burungnya mati, sebab dengan begitu kamu akan melepaskan dan membiarkan burung itu terbang bebas. Kalau Tuan Abu Nawas menjawab masih hidup, kamu pasti akan meremas hewan lemah itu sampai mati. Pada akhirnya kamu juga yang menang taruhan. Kamu pikir Tuan Abu Nawas tidak tahu kelicikanmu? Dia rela memberikan buah labu dan dianggap kalah, tapi sejatinya Tuan Abu Nawaslah pemenangnya."
Dia memenangkan cinta kasih yang murni yang memikirkan kebahagiaan semua makhluk tanpa pamrih. Sedangkan bagi yang egois hanya memikirkan apa yang akan didapatkan. Setelah mendengar penjelasan sang ayah, si anak pun menyadari akan kekeliruannya. Mimpi buruk yang dialami Baginda Raja Harun al-Rashid tadi malam menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri Baghdad. Abu Nawas tidak berdaya. Bagaimanapun ia harus segera menyingkir meninggalkan negeri Baghdad hanya karena mimpi. Masih jelas terngiang-ngiang kata-kata Baginda Raja di telinga Abu Nawas. Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. Ia mengenakan jubah putih. Ia berkata bahwa negerinya akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini. Ia harus diusir dari negeri ini sebab orang itu membawa kesialan. Ia boleh kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat dan menunggang keledai atau binatang tunggangan yang lain. Dengan bekal yang diperkirakan cukup, Abu Nawas mulai meninggalkan rumah dan istrinya. Istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan derayan air mata. Sudah 2 hari penuh Abu Nawas mengendarai keledainya. Bekal yang dibawanya mulai menipis. Abu Nawas tidak terlalu meresapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan Yang Maha Perkasa akan segera menotong keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirannya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam saat-saat seperti itu? Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya yang paling dalam. Rasa rindu itu makin lama makin menderu-deru seperti dinginnya jam harir. Sulit untuk dibendung. Memang, tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Tetapi dengan akal apakah ia harus melepaskan diri? Begitu tanya Abu Nawas dalam hati. Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke istana Baginda? Tidak. Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain. Pada hari ke-19 Abu Nawas menemukan cara lain yang tidak termasuk larangan Baginda Raja Harun al-Rashid. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ini melecut-lecut semakin menggila karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halaman. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri gembira. Desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga Baginda Harun al-Rashid. Baginda juga merasa gembira mendengar berita itu, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali, karena mereka mencintainya. Sedangkan Baginda Raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukuman. Namun Baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata bergelayut di bawah perut keledai. Sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan karena memang tidak bisa dikatakan telah melanggar larangan Baginda Raja. Karena Abu Nawas tidak mengendarai keledai. Tidak ada henti-hentinya. Tidak ada kapok-kapoknya, Baginda selalu memanggil Abu Nawas untuk dijebak dengan berbagai pertanyaan atau tugas yang aneh-aneh. Hari ini Abu Nawas juga dipanggil ke istana. Setelah tiba di istana, Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. Akhir-akhir ini aku sering mendapat gangguan perut. Kata tabib pribadiku, aku kena serangan angin. Kata Baginda Raja memulai pembicaraan. Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil? Tanya Abu Nawas. Aku hanya menginginkan engkau menangkap angin dan memenjarakannya. Kata Baginda. Abu Nawas hanya diam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia tidak memikirkan bagaimana cara menangkap angin nanti, tetapi ia masih bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin. Karena angin tidak bisa dilihat. Tidak ada benda yang lebih aneh dari angin. Tidak seperti halnya air, walaupun tidak berwarna tetapi masih bisa dilihat. Sedangkan angin tidak.
Baginda hanya memberi Abu Nawas waktu tidak lebih dari 3 hari. Abu Nawas pulang membawa pekerjaan rumah dari Baginda Raja. Namun Abu Nawas tidak begitu sedih. Karena berpikir sudah merupakan bagian dari hidupnya, bahkan merupakan suatu kebutuhan. Ia yakin bahwa dengan berpikir akan terbentang jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Dan dengan berpikir pula ia yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, terutama orang-orang miskin. Karena tidak jarang Abu Nawas menggondol sepudi penuh uang emas hadiah dari Baginda Raja atas kecerdikannya. Tetapi sudah 2 hari ini Abu Nawas belum juga mendapat akal untuk menangkap angin apalagi memenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan Baginda Raja. Abu Nawas hampir putus asa. Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur walau hanya sekejap. Mungkin sudah takdir, kayaknya kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah Baginda. Ia berjalan gontai menuju istana. Di sela-sela kepasrahannya kepada takdir ia ingat sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat? Abu Nawas bertanya kepada diri sendiri. Ia berjingkrak girang dan segera berlari pulang. Sesampai di rumah ia secepat mungkin menyiapkan segala sesuatunya kemudian menuju istana. Di pintu gerbang istana Abu Nawas langsung dipersilahkan masuk oleh para pengawal karena Baginda sedang menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas. Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin, hai Abu Nawas? Sudah Paduka Yang Mulia. Jawab Abu Nawas dengan muka berseri-seri sambil mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian Abu Nawas menyerahkan botol itu. Baginda menimang-nimang botol itu. Mana angin itu, hai Abu Nawas? Tanya Baginda. Di dalam, Tuanku Yang Mulia. Jawab Abu Nawas penuh takzim. Aku tak melihat apa-apa. Kata Baginda Raja. Ampun Tuanku, memang angin tak bisa dilihat, tetapi bila Paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu. Kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka Baginda mencium bau busuk. Bau kentut yang begitu menyengat hidung. Bau apa ini, hai Abu Nawas? Tanya Baginda marah. Ampun Tuanku Yang Mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol. Karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol. Kata Abu Nawas ketakutan. Tetapi Baginda tidak jadi marah karena penjelasan Abu Nawas memang masuk akal. Dan untuk kesekian kali Abu Nawas selamat. Abu Nawas mendengar kabar bahwa Baginda Raja berencana merombak kabinet. Secara informal Baginda Raja juga pernah mengatakan kepada Abu Nawas akan menempatkan dirinya di salah satu jabatan kementerian. Seperti diketahui, Abu Nawas sangat tidak suka jabatan. Baginya, jabatan adalah musibah. Apalagi jabatan menteri. Semasa hidup, ayah Abu Nawas yakni Syekh Maulana adalah seorang kadi atau hakim. Ketika Syekh Maulana wafat, Baginda Raja ingin menunjuk Abu Nawas sebagai penggantinya. Kala itu Abu Nawas tidak berani menolak sehingga ia berlagak gila. Akibatnya, gagallah rencana Raja. Begitu sudah dianggap waras, maka Raja mengangkat Abu Nawas menjadi semacam staf khusus. Jabatan tinggi tanpa pekerjaan yang jelimet. Mengapa Abu Nawas menolak jabatan? Ini karena pesan ayahnya ketika sakit parah. Kala itu sang ayah memanggil Abu Nawas. Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku. Abu Nawas segera menuruti permintaan terakhir ayahnya. Ia cium telinga kanan sang ayah, ternyata berbau harum, sedangkan yang sebelah kiri berbau sangat busuk. Bagaimana anakku? Sudah kau cium? Benar ayah. Ceritakan dengan sejujurnya, baunya kedua telingaku. Aduh ayah, sungguh mengherankan, telinga ayah yang sebelah kanan berbau harum sekali. Tapi yang sebelah kiri kok baunya amat busuk? Ujar Abu Nawas. Hai anakku Abu Nawas, tahukah apa sebabnya bisa terjadi begini? Wahai ayahku, cobalah ceritakan kepada anakmu ini. Berkata Syekh Maulana, pada suatu hari datang 2 orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya. Tapi yang seorang lagi, karena aku tak suka maka tak ku dengar pengaduannya.
Inilah risiko menjadi kadi. Jika kelak kau menjadi kadi maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak suka menjadi kadi maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai kadi oleh Raja Harun al-Rasyid. Nah, itulah sebabnya Abu Nawas pura-pura menjadi gila dalam menolak permintaan Raja menjadi kadi. Seorang kadi atau penghulu pada masa itu kedudukannya seperti hakim yang memutus suatu perkara. Walaupun Abu Nawas tidak menjadi kadi namun dia sering diajak konsultasi oleh sang raja untuk memutus suatu perkara. Bahkan, ia kerap kali dipaksa datang ke istana hanya sekadar untuk menjawab pertanyaan raja yang aneh-aneh dan tidak masuk akal. Jabatan Abu Nawas ya semacam staf khusus itu. Nah, kini bagaimana cara menolak permintaan Baginda agar dirinya menjadi menteri? Membuat Abu Nawas bingung. Salah satu jalan adalah menghindar bertemu raja. Abu Nawas bersembunyi di rumah. Kepada istrinya dia berpesan, jika ada utusan raja datang, dikatakan saya sedang uzlah di gunung. Uzlah adalah mengasingkan diri. Benar saja, utusan raja datang ke rumah setelah selama sepekan lebih Abu Nawas menghilang. Ketika utusan itu datang, si cerdik ini bersembunyi di kolong tempat tidur. Istrinya yang lugu ini mengatakan pesan Abu Nawas kepada utusan raja. Suamiku sedang menyepi di gunung, katanya. Gunung mana? Tidak tahu. Dia bilang di gunung, begitu saja. Utusan raja bingung setengah mati. Apa yang akan disampaikan kepada raja nanti? Benar saja, raja marah-marah begitu menerima laporan utusannya. Cari di mana Abu Nawas. Harus ketemu, titahnya. Sementara itu, Abu Nawas langsung berangkat ke hutan begitu utusan itu balik ke istana. Dia berpesan kepada istrinya jika utusan itu datang lagi bilang saja, saya di hutan sana. Utusan disertai beberapa pengawal raja datang juga ke rumah. Istrinya pun menunjukkan di mana suaminya berada. Abu Nawas sedang duduk di mulut sebuah gua di hutan sambil bicara sendiri ketika utusan dan pengawal datang. Hai Abu Nawas, raja mencarimu. Cepatlah, kata utusan raja. Sebentar, saya sedang ngobrol dengan burung itu, ujar Abu Nawas sembari menunjuk seekor burung yang bertengger di dahan pohon. Ah, kau gila ya? Abu Nawas menunjukkan wajah serius. Saya sedang bicara dengan burung. Diamlah. Ini menyangkut masa depan raja, ujar Abu Nawas meyakinkan. Utusan raja terheran-heran. Mau tak mau mereka pun sabar menanti sembari menyaksikan tingkah Abu Nawas yang aneh itu. Tidak lama kemudian, Abu Nawas ngeloyor menaiki keledainya. Utusan dan pengawal raja mengawalnya sampai istana. Begitu sampai di istana, Abu Nawas duduk di tempat biasa. Sedangkan utusan menemui raja di ruang lain. Sang utusan bercerita bahwa Abu Nawas setengah gila. Hamba lihat Abu Nawas bicara dengan burung, ujar utusan berkisah. Raja penasaran juga. Kemana saja kamu? Tanya raja begitu melihat Abu Nawas berada di depannya. Mohon ampun Baginda Raja, hamba sedang menjalankan mimpi hamba untuk uzlah ke hutan, jawab Abu Nawas. Mimpi apa? Mimpi bertemu ayah hamba. Beliau berpesan agar hamba menyepi untuk sementara waktu agar dapat wangsit, ujar Abu Nawas. Terus sekarang sudah dapat wangsit? Tanya Baginda Raja penasaran. Sudah Baginda, jawab Abu Nawas. Apa wangsit yang kamu peroleh? Mohon ampun Baginda. Ini tentang Baginda. Hah, tentang saya? Tentang apa itu? Desak Baginda, ayo ceritakan. Berdasarkan cerita burung, jika Baginda hendak melakukan reshuffle, para menteri hendaknya memilih figur-figur yang benar-benar lebih baik dari menteri yang ada saat ini, tutur Abu Nawas. Ya, sudah pasti itu, sergah Baginda. Memangnya kamu bisa berbicara dengan burung? Tanya Baginda memastikan. Begitulah, Baginda, jawab Abu Nawas mantap. Berdasarkan cerita burung, Baginda hendaknya jangan mengangkat menteri yang ciri-cirinya seperti saya, lanjut Abu Nawas. Ah, burung kok dipercaya, ujar Baginda tertawa. Jadi kamu menolak menjadi menteri?
Tanya Baginda kemudian. Bukan begitu, Baginda. Ini berdasar cerita burung jika Baginda ingin negeri ini baldatun thayyibatun warabun ghafur, ujar Abu Nawas. Burung itu adalah burung gaib. Burung yang dikirim dari langit, lanjut Abu Nawas serius. Baginda Raja tampaknya mulai mempercayai juga omongan Abu Nawas. Apalagi begitu melihat wajah si cerdik ini yang serius. Lagi pula untuk apa Abu Nawas menyepi di hutan jika itu tidak masalah serius? Lalu, jika kamu tetap saya tunjuk jadi menteri, apa yang akan terjadi? Ujar Baginda setelah lama terdiam. Petaka, Baginda Raja, jawab Abu Nawas spontan. Baginda Raja geleng-geleng kepala. Baik kalau begitu, tapi ada syaratnya. Bantu saya memilih figur-figur yang cocok untuk menteri mendatang, ujar Baginda Raja kemudian. Abu Nawas pun segera mengiyakan. Ia mohon diri, pulang dengan langkah ringan. Ia girang setengah mati bisa lolos dari jabatan yang syarat masalah itu.